Semeton. Aku Dia. Aku Laksmi. Jadi hari ini kita lagi ada di Dharma Sakti Festival. Jadi acara kali ini ada lomba tapel ogoh-ogoh dan ogoh-ogoh mini loh. Yang mana acara ini diselenggarakan oleh STT Buana Dharma Sakti. Dan tentunya didukung penuh oleh Wadon Bali Group. Nah, hari ini kita mau keliling-keliling guys. Kita mau ngobrol-ngobrol sama yang ada di dalam untuk lihat karya-karya mereka. Ayo ikutin kita, let's go. Let's go. Halo Kak, boleh kenalan dulu Kak? Boleh, Siap. saya Saskia. Aku mau nanya, tadi kan aku lihat ada orang-orang yang bawa KT gitu kan. Itu buat apa sih Kak? Nah, jadi untuk sistem pencarian juara favorit di Dharma Sakti Festival itu menggunakan katik sate nih Kak. Cukup unik dan nanti peserta itu atau pengunjung juga akan berkontribusi kepada Dharma Sakti Festival ini untuk kedepannya dengan cara membeli katik sate tersebut. Dan juga ini katik sate ini akan berfungsi nanti untuk ditancapkan di gabus-gabus yang sudah disiapkan oleh panitia di karya-karya yang terfavorit bagi pengunjung itu sendiri. Per KT itu harganya berapa sih Kak? Untuk satu KT itu harganya 5.000 seperti itu. Tapi dengan harga segitu juga tidak mengurangi semangat dari para pengunjung ya untuk mendukung karya-karya favorit mereka. Malah mereka berlomba-lomba gitu untuk menjadikan karya favorit mereka itu supaya gimana caranya bisa dapat juara favorit seperti itu. Jadi tentunya ketika mereka membeli KT itu kemudian masuk ke venue, itu mereka bakal ada euforianya sendiri karena mereka kayak ini karya favoritku, ngelihat karya sebelah berapa nih seperti itu. Jadi suasana venue itu cukup seru ketika terjadi voting itu sendiri. Nah sekarang untuk penilaian tapel ogoh-ogohnya Semeton. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana penjuriannya. Ayo. Nama saya Agung Indra, tapi sering dipanggil Gumat. Kalau untuk ini nih Pak, ogoh-ogoh mini yang pakai mesin dan tanpa pakai mesin, apa itu yang jadi penilaian utamanya? Apakah sama dengan ogoh-ogoh besar atau beda kalau untuk yang mini? Oh tentunya tuh beda sih. Kalau ogoh mini kan untuk bikin apa istilahnya lembuhnya tuh lain gitu daripada ogoh besar. Halo Pak, boleh kenalan dulu Pak, namanya siapa? Yang Aji. Kalau dari Ajik sendiri nih, penilaiannya menitik beratkan dari segi apa sih buat bisa jadi juara? Kalau dari konsep tapel tentunya yang pertama juga idenya, ide plastisnya, idenya apa, karakter apa sih yang ingin dibuat sebenarnya. Nah kemudian sesuai nggak dia dengan karakter sinopsisnya, dengan wujud visualnya, itu yang utama. Yang kedua ekspresi wajahnya sesuai dengan karakter atau sinopsis yang dibuat. Gimana sih ruang ekspresi wajahnya, karakternya, mimiknya seperti apa. Jadi orientasinya seperti itu. Terlepas dari mungkin detailnya, mungkin ya dari pemilihan warnanya, teksturnya, Niko yang itu yang lebih utama. Yang rasa sih ke ide dulu. Idenya dulu, temanya dulu, baru ke visual karyanya. Betul. Nah untuk yang tapel, kemudian untuk yang ogoh mini itu ada tambahannya di konsep rancang bangun. Selain dia mengutamakan kedetailan, karakteristik bentuk, ada rancang bangunnya juga. Karena rancang bangun pasti terkait dengan komposisi. Nah, caranya menilai sini kalau yang pribadi itu ada 3, komposisi warna, komposisi bentuk, kemudian komposisi ruang. Jadi kalau ketiganya sudah dalam satu ogoh nih, kalau ketiganya sudah mewakili, jangan rasa itu ogoh yang baik. Terlepas dari mungkin ogoh itu realis dan sebagainya, mungkin aksesorisnya mungkin dibuat detail, mewah seperti itu menurut saya itu tidak jadi pilihan kedua. Yang pertama adalah bagaimana kita membuat komposisi. Nah jadi ketika ogoh itu kelihatan baik, ketika ogoh itu memenuhi komposisi standar yang baik. Jadi itu bisa dikatakan sebagai ogoh yang baik. Saya Cincin Biru, nama lengkap Wendri Miase. Untuk penilaian tapelnya nih Pak, dari aspek apa sih yang dinilai sama poin apa sih yang bisa bikin suatu karya itu dapat nilai tinggi?
Oke, dari ada 4 poin yang dinilai. Itu pertama adalah konsep ide atau dituangkan dalam sebuah narasi sinopsis. Kemudian ada komposisi, kemudian ada keserasian, ada anatomi dan ekspresi. Nah, yang paling besar itu poinnya adalah di anatomi dan ekspresi karena itu berkaitan dengan tampil ya wajah ya. Dan itu dikaitkan dengan narasi sinopsisnya, suasana sedang apa, dan ekspresi tampilnya apakah nyambung dengan narasinya. Itu yang poin besar. Oke, Tiang berterima kasih kepada para panitia. Ini panitia luar biasa sekali meskipun ini adalah event yang pertama dan tentunya dari awal saya sudah dilibatkan untuk persiapan segala macam dan ini bagus sehingga event berjalan dengan sangat lancar dan ini berkat kerja keras dari tim panitia dari adik-adik Seketuno dan harapan Tiang kedepannya event ini akan terus konsisten dan semakin semakin baik kedepannya dan menambahkan kriteria kategori pelajar. Jadi antusias adik-adik itu mengikuti event ini luar biasa sehingga dengan karya yang semaksimal yang bisa dia tampilkan itu bertarung bebas dengan di kategori umum. Nah ini sangat disayangkan, tetapi itu yang mesti kita apresiasi tahun depan. Mudah-mudahan dari panitia bisa memfasilitasi dengan penambahan kategori. Gitu. Halo Kak, boleh kenalan dulu namanya siapa? Nama saya Iko Mahendra dipanggil. Bisa dipanggil Chihuahua. Oh, dari mana kalau boleh tahu? Dari Banjar apa? Saya dari Bungcutan Kelot, Banjar, Tegal Badagrio. Oh, untuk karya hari ini ogoh-ogohnya ya? Ya. Oh, untuk karya hari ini yang dibawa kalau boleh tahu judul dan konsepnya seperti apa Kak? Jadi kali ini saya mengangkat judul Taptas Surmi. Jadi Taptas Surmi itu merupakan sebuah jenis neraka yang menyiksa umat manusia yang selama hidupnya membuat tindakan selingkuh. Selingkuh. Terus untuk proses pembuatannya itu berapa lama Kak? Sekitar adalah 2 bulan. 2 bulan ya. Sebelumnya udah pernah ikut lomba seperti ini atau ini pertama kali? Sebelumnya sudah pernah yang di WMD, sekarang yang kedua kalinya. Oh iya, terima kasih Kak ya. Halo Kak, boleh kenalan dulu namanya siapa? Gung Yoga Dari mana? Dari Banjar apa? dari Banjar Buana Agung. Oke, untuk karya hari ini yang dibawakan judulnya apa dan konsepnya seperti apa Kak kalau boleh tahu? Judulnya adalah Ki Dukuh Kaleran dengan konsep ini adalah karakter di mana salah satu masyarakat di Puri Agung Denpasar yang memiliki ilmu penglihakan yang tinggi. Sebelumnya udah pernah lomba seperti ini atau ini pertama kali? Ini pertama kali. Halo Kak, boleh kenalan dulu namanya siapa? Aku Tuadi, Dari mana? Banjar apa? Buana Desa. Ini rumahnya sebelah. Oh sebelah, Semeton. Terus terus untuk proses pembuatan ogoh-ogohnya itu berapa lama Kak? Sebulan sih. Sebulan. Kalau karya yang dibawakan hari ini tuh konsep dan judulnya seperti apa kalau boleh tahu? Jadi ini judulnya Tawur Kesango ya, atau gerubuk di era Kesango itu istilahnya. Ini pakai mesin ya Kak ya? Kebetulan pakai Ini mesinnya pakai baterai atau gimana Kak? dicolok listrik Kak. Dicolok listrik Semeton. Sebelumnya itu udah pernah lomba kayak gini apa ini pertama kali? Udah dari 2019 sih. 2019 di mana aja kalau boleh tahu? Di Kesango juga. Ini contohnya udah juara sih Kesango kemarin. Oh yang ini. Juara 2. Oh juara berapa? Juara 2. Oh mantap Semeton. Oke terima kasih banyak ya Kak. Halo Kak, boleh kenalan dulu namanya siapa? Jadi perkenalkan, nama saya Gung Bagus. Jadi saya sebagai Ketua STT dari Buana Dharma Sakti Banjar Buana Agung. Bisa diceritakan nggak Kak kenapa bisa adanya Dharma Sakti Festival ini? Oke, jadi kenapa adanya Dharma Sakti Festival ini? Yang pertama karena STT kami tidak membuat ogoh-ogoh yang paling pertama. Karena kami di sini memiliki yang bisa dibilang sesuunan, yang dimana di setiap Tawur Kesango, sesuunan kami yang ada di Pemerintah Agung Sakti itu ngelelawang namanya. Itu kita keliling desa itu dengan maksud untuk
menghilangkan buta kala, seperti itulah. Simpelnya seperti itu. Nah, maka dari itu karena di sini juga kembali lagi untuk melaksanakan acara melelawang itu. Jadi kami dari STT untuk tidak membuat ogoh-ogoh dan supaya euforia Tahun Kesanga itu tetap terasa, jadi saya membuat Dharma Sakti Festival ini, seperti itu sih. Berarti setiap tahunnya nggak buat ogoh-ogoh? Setiap tahunnya sebenarnya kami membuat ogoh-ogoh, tapi untuk di tahun ini saja tidak membuat ogoh-ogoh, seperti itu. Total pesertanya berapa Kak kalau boleh tahu? Oke, untuk total peserta yaitu ada di 65, sorry. Itu terdiri dari untuk ogoh-ogoh mesinnya, itu untuk kategori ogoh-ogoh mesin itu ada 6 peserta. Setelah itu untuk di ogoh-ogoh mesin itu ada sekitar 24. Dan untuk di kategori tapel itu ada 35. Kesan dan pesan untuk Wadon. Waduh, pesan dan kesan untuk Wadon. Pesannya semoga Wadon bisa sukses selalu, terkenal di seluruh Bali, kalau bisa seluruh dunia. Astungkaro. Untuk kesannya sangat senang sekali Wadon Bali bisa mensupport event Dharma Sakti Festival ini. Bisa dibilang Dharma Sakti Festival ini adalah event pertama yang diadakan oleh Banjarbaru Agung atau oleh STT kami. Jadi ya senang lah karena bisa disupport sama Wadon dan juga semoga kedepannya kita STT Wadon Dharma Sakti dengan Wadon bisa terus berkolaborasi seperti itu. Astungkaro. Terima kasih banyak ya Kak. Nah, itu dia acara kita hari ini. Buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tungguin vlog seru kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.